Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khariza, NPM 1910303059 dari kelas pendidikan IPA C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal berjudul Pengaruh konsumsi air mineral yang cukup terhadap fungsi memori anak usia sekolah. Pada bab 1, pendahuluan ada latar belakang. Daya ingat yang baik akan menunjang prestasi akademis anak, sehingga diperlukan proses integrasi otak yang optimal. Berbagai cara untuk mengoptimalkan fungsi otak antara lain adalah dengan belajar, bermain, dan pemenuhan nutrisi termasuk kebutuhan cairan tubuh. Kekurangan konsumsi air sehari-hari dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti gangguan fungsi tubuh, penurunan konsentrasi belajar, dan aktivitas anak, serta gangguan ginjal. Penelitian lain di Hong Kong menunjukkan hasil yang sama, bahwa 50% sampel kurang mengonsumsi air mineral dan bahkan 30% diantaranya minum kurang dari 5 gelas dalam satu hari. Untuk identifikasi masalah, yang pertama, banyak orang yang menganggap remeh konsumsi air mineral. Kemudian, air mineral kurang menarik untuk dikonsumsi dibandingkan minuman berasa. Yang ketiga, kekurangan air mineral dalam tubuh menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, misalnya penurunan konsentrasi belajar dan aktivitas, gangguan ginjal, dan sebagainya. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, mengapa konsumsi air mineral dianggap remeh? Kemudian bagaimana cara meningkatkan minat anak usia sekolah untuk konsumsi cukup air mineral? Berapa jumlah air mineral yang sebaiknya dikonsumsi? Apa saja manfaat air mineral bagi tubuh untuk melakukan aktivitas, serta bagaimana pengaruh konsumsi air mineral yang cukup dengan konsentrasi belajar anak usia sekolah. Manfaat penelitian. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menyediakan informasi mengenai pengaruh konsumsi air mineral terhadap konsentrasi belajar. Kemudian bagi peserta didik, ini sebagai bahan pengetahuan bahwa kita harus mengonsumsi air putih sesuai dengan takaran yang sudah dianjurkan. Sedangkan bagi pendidik yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk selalu mengingatkan dan mengarahkan siswa mengonsumsi air putih sesuai dengan anjuran. Ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Air adalah senyawa kimia dengan ciri rumus kimia H2O, berfungsi sebagai pembentuk sel serta penyedia cairan tubuh. Hal ini disebabkan karena air diperlukan di dalam sel, jaringan, dan bahkan bagian tubuh yang lainnya, berperan dalam pembentukan cairan tubuh seperti pada darah, cairan lambung, hormon, dan enzim. Departemen Kesehatan pada tahun 2005 menyarankan untuk mengonsumsi minimal 2 liter atau sebanyak 8 gelas air minum setiap hari dalam kondisi lingkungan normal. Tubuh secara rutin kehilangan air minimal 500 ml lewat urin sebagai produk sisa metabolisme. Ketidakseimbangan cairan dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Faktor penyebab dehidrasi itu ada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan status gizi. Dampaknya yaitu performa fisik menurun, ketidakmampuan menelan, penglihatan berkurang, mata cekung, sakit saat buang air kecil, sulit menjaga keseimbangan. Seseorang yang tidak minum dalam jumlah yang cukup, seseorang yang tidak minum dalam jumlah cukup menyebabkan seseorang akan dehidrasi karena tubuh itu harus mengeluarkan 500 ml air sehari melalui urin, yaitu jumlah minimal yang diperlukan untuk mengeluarkan bahan sisa sehari sebagai aktivitas metabolisme dalam tubuh. Di luar jumlah ini, pengeluaran air harus diseimbangkan dengan pemasukan air. Kemudian ada bab 3, yakni metodologi penelitian, di mana ada kerangka berpikir. Nah, di sini ada konsumsi air mineral, kemudian di mana tingkat sedikit banyaknya mengonsumsi air mineral ini akan berpengaruh terhadap status hidrasi atau status cairan seseorang. Hidrasi ini akan menentukan bagaimana berpengaruh terhadap konsentrasi belajar dan daya ingat belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan beserta menggambarkan pengaruh konsumsi air putih pada siswa terhadap konsentrasi belajar dan daya ingat.
Prosedur penelitian, peneliti menggunakan wawancara, agenda asupan recall 24 jam, konsumsi air putih, dan tes untuk menghimpun data yang dibutuhkan. Pemilihan recall 24 jam cukup memadai dengan bertujuan untuk menentukan jumlah konsumsi rata-rata responden atau penimbangan selama 1 hari. Instrumen penelitian itu ada wawancara berupa percakapan dengan tujuan tertentu, berguna untuk mengumpulkan data-data yang diteliti. Kemudian ada observasi, di mana merupakan teknik untuk pengumpulan data serta memiliki ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Kemudian ada dokumentasi, dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain. Tahapannya itu ada reduksi data berupa merangkum, kemudian ada penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan verifikasi berupa kesimpulan. Nah, mungkin itu dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.